Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Atajala dengan NIM 22117011 dari Prodi PGSD Universitas Astrologi. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas inklusi dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Di sini ada pengertian anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK. ABK merupakan anak yang memerlukan pendampingan serta pendidikan khusus agar dapat mencapai potensi maksimalnya. ABK juga mengalami kekurangan pada dimensi-dimensi utama. Contohnya itu seperti pendidikan, perkembangan sosial maupun kesehatan. Kebutuhan khusus ini dapat mencakup berbagai kondisi seperti gangguan perkembangan, gangguan belajar, gangguan sensorik, gangguan perilaku atau kondisi medis tertentu yang memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dalam mendidik dan mengasuh anak tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis ABK. Di sini yang pertama itu ada tunanetra. Orang yang mengalami gangguan penglihatan yang cukup serius sehingga tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk memperoleh informasi sebagaimana orang yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Yang kedua itu ada tunarungu. Orang yang memiliki gangguan pendengaran yang cukup serius ini sehingga tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk memperoleh informasi sebagaimana orang yang tidak memiliki gangguan pendengaran. Lalu yang ketiga itu ada tunawicara. Orang yang mengalami gangguan bicara yang cukup serius ini sehingga kesulitan untuk berbicara maupun menggunakan bahasa lisan secara efektif. Lalu yang keempat itu ada tunadaksa. Orang yang mengalami gangguan pada fungsi motoriknya, baik itu gerakan kasar maupun gerakan halus, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan aktivitas fisik dan motorik. Yang kelima itu ada lambat belajar. Anak yang memiliki kemampuan intelektual yang sedikit di bawah rata-rata ini, tetapi tidak tergolong dalam pada kategori disabilitas intelektual. Mereka juga memerlukan waktu dan pendekatan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Lalu yang terakhir ada kesulitan belajar. Istilah ini lebih umum digunakan untuk menyebut berbagai masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi oleh anak dalam memahami atau mengatasi materi pembelajaran. Meskipun tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi disabilitas yang spesifik seperti lambat belajar maupun disleksia. Selanjutnya ada pengelolaan kelas bagi ABK. Seorang alim menjabarkan hal penting yang harus dipahami guru dalam pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus. Di sini ada 6 macam. Yang pertama itu ada kondisi psikis, di mana guru perlu memahami kondisi psikis yang mungkin dimiliki oleh ABK seperti kecemasan, kepercayaan diri rendah, atau tantangan mental lainnya. Hal ini penting untuk memberikan dukungan emosional serta psikologis yang sesuai serta memahami cara-cara yang dapat membantu mengelola stres atau kecemasan anak. Yang kedua itu ada perbedaan individual. Setiap ABK memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Guru juga perlu mengenal dan menghargai perbedaan individual dalam gaya belajar, preferensi, kecepatan belajar, serta cara menghadapi tantangan akademik dan sosial. Yang ketiga itu ada perkembangan emosi. Guru dapat memahami perkembangan emosi ABK adalah kunci untuk membantu mereka mengatasi frustasi, marah, atau kebingungan dalam situasi pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memiliki strategi untuk membantu anak mengenali serta mengelola emosi mereka secara positif. Yang keempat ada perkembangan sosial. Guru perlu mendukung perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus dengan memfasilitasi interaksi sosial yang positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. Penting untuk memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus ini untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dan belajar keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara aktif. Lalu yang kelima itu ada tugas perkembangan. Dalam hal ini, guru perlu memahami tahap-tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam hal kemampuan motorik, kognitif, dan bahasa. Guru juga perlu menyesuaikan ekspektasi dan tugas akademik sesuai dengan kemampuan perkembangan masing-masing anak, agar mereka ini dapat meraih potensi mereka secara maksimal. Lalu yang terakhir itu lingkungan belajar. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus, memastikan bahwa mereka memiliki fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kebutuhan khusus anak seperti aksesibilitas, alat bantu, alat modifikasi lingkungan belajar. Dengan memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor ini dalam pengelolaan kelas, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang positif dan efektif bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan mereka. Selanjutnya ada
strategi guru untuk meningkatkan kecakapan hidup bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu memodifikasi kurikulum. Guru dapat memodifikasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan serta tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus. Hal ini termasuk menyederhanakan atau memperluas materi pembelajaran, menggunakan metode pengajaran yang berbeda-beda, serta menyesuaikan penilaian sesuai dengan kebutuhan individu. Lalu yang kedua itu ada menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan fisik dan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di lingkungan belajar. Hal ini termasuk penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak pembaca layar, kursi roda, serta fasilitas aksesibilitas lainnya sesuai kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada melalui kegiatan pembiasaan. Guru dapat menggunakan kegiatan pembiasaan ini atau repetisi secara terstruktur untuk membantu anak berkebutuhan khusus memperoleh keterampilan baru atau memperkuat keterampilan yang sudah dimiliki. Pengulangan dalam konteks yang berbeda-beda dapat membantu anak merasa nyaman, percaya diri dalam menerapkan keterampilan baru. Lalu yang keempat, memberikan motivasi bagi peserta didik. Guru harus memberikan motivasi yang tepat dan positif kepada anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat meraih potensi mereka, yang bisa dilakukan dengan memberikan penguatan positif, penghargaan atas pencapaian mereka, serta membangun suasana kelas yang mendukung dan motivasi. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kecakapan hidup yang diperlukan untuk sukses dalam pendidikan, interaksi sosial, serta persiapan untuk masa depan mereka. Lalu kesimpulannya ini, pengelolaan kelas inklusi dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar melibatkan pemahaman mendalam terhadap definisi ABK, anak berkebutuhan khusus, dan jenis-jenisnya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, lamban belajar, serta kesulitan belajar. Dalam pengelolaan kelas, pendekatan inklusi ini menjadi kunci utama di mana guru harus menerapkan pendidikan individual yang mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti setiap anak. Strategi guru yang efektif termasuk mengembangkan pendekatan pedagogis yang beragam, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan kemandirian, serta kolaborasi antar tim pendidik untuk mendukung perkembangan holistik anak. Dengan demikian, lingkungan inklusi ini dapat mendukung dan berkolaborasi di sekolah dasar, dapat memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus ini dapat belajar dan berkembang secara maksimal.